Salah satu di antara amalan yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga adalah bughdul musyrikin wal kafirin wa adamu mawadatihim, yaitu membenci orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan tidak berkasih sayang dengan mereka. Kita jangan mengukur dengan kacamata perasaan kita atau umpamanya teori sosial psikologis yang diajarkan oleh orang-orang kafir atau oleh orang-orang ateis. Tapi kita harus apa? Merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sikap yang benar adalah sikap yang dianggap benar, dianjurkan, diperintahkan oleh Al-Quran, juga oleh sunnah Nabi SAW. Di antaranya memang kita harus membenci orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Karena tidak mungkin ada apa? Ada kasih sayang yang terjalin antara ahli tauhid dengan orang-orang musyrik, antara orang beriman dengan orang kafir, sekalipun antara ayah dan anak, antara adik dan kakak, antara seseorang dengan paman dengan keponakannya, dan seterusnya. Sekalipun ada hubungan kekerabatan yang erat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. Kata Allah, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah, kamu hai Muhammad tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun mereka itu bapak-bapak sendiri atau anak-anak sendiri atau ikhwan atau saudara-saudara sendiri atau keluarga sendiri. Sesama anggota keluarga, antara ayah dengan anak, antara anak dengan ayah, antara seseorang dengan adik kakaknya, antara seseorang dengan saudaranya, antara seorang dengan sesama anggota keluarganya, tapi yang satu iman kepada Allah dan hari akhir, yang satu lagi menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada jalinan kasih sayang di antara sesama mereka. Lalu Allah menyatakan ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka lah orang-orang yang telah Allah catatkan iman dalam hati mereka, wa ayyadahum biruhimin, dan Allah menguatkan mereka dengan ruh dari Allah. Lalu apa kata Allah? Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Ayat ini menjelaskan salah satu orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga adalah orang yang memang tidak menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, walaupun orang tua, walaupun anaknya, walaupun saudaranya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya'a min dun awliya'a. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir sebagai wali. Sebagai wali itu orang yang disayangi, yang dikasihi. Ya.
Kenapa? Faqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Karena mereka telah kufur terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita iman kepada kebenaran dari Allah, mereka kufur. Kita meyakini, mereka menentangnya. Dan keyakinan ini aplikatif loh. Akan diaplikasikan dalam bentuk amal, sikap, dan yang seterusnya. Oleh karena itulah salah satu karakter yang bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga adalah tidak menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dan Allah Azza wa Jalla menegur dalam Al-Quran, ya. Kata Allah, tusirruna ilaihim mawaddah. Wa qad a'lamu bima akhfaytum wa ma'alantum. Kalian menyembunyikan rasa kasih sayang itu kepada mereka. Karena Allah lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian terang-terangkan, yang kalian perlihatkan. Allah tahu isi hati manusia, Allah Azza wa Jalla tahu. Dan Allah tegur itu dalam Al-Quran Al-Karim. Tusirruna ilaihim mawaddah. Kalian merahasiakan kasih sayang kalian kepada mereka. Gak boleh, kata Allah. Ya. Apakah ini sesuatu yang enteng? Tidak. Ini sesuatu yang berat secara psikis. Orang tua sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, sahabat sendiri. Tapi mereka kufur kepada ajaran Allah, menentang kepada syariat Allah. Ya harus ada rasa ketidaksukaan kepada keyakinan mereka yang bertolak belakang dengan keyakinan kita tentang Allah Azza wa Jalla. Atau sekarang menjangankan Allah, umpama orang tua, kita mencintai orang tua. Siapapun pasti, karena orang tua jasanya tidak ada yang bisa menandingi. Ibu kita yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang menyusui kita, yang menyayangi, mengasihi kita, melindungi, mengurus, membiayai, semuanya. Wajib kita kepada orang tua, ibu, ayah itu cinta, wajib. Kalau kita punya sahabat, kita juga dekat dengan sahabat kita. Ternyata sahabat kita membenci kedua orang tua kita. Apa kita akan tetap bersahabat dengan dia? Tentu saja tidak. Sahabat kita memang gak punya jasa apa-apa kepada kita kecuali sedikit. Tidak bisa dibandingkan dengan orang tua. Maka wajib kita membenci mereka karena mereka memusuhi orang tua kita. Ya boleh dekat-dekat. Nanti orang tua kita tersinggung. Orang tua melihat kita bersahabat erat dengan orang yang membenci mereka. Orang tua tersinggung berat. Ya, kamu ini gak punya perasaan apa? Sahabat kamu itu membenci ayah dan ibu, memusuhi, menjelek-jelekan. Kok kamu bersahabat dekat? Jauhi, kan gitu ya? Itu baru orang tua, baru sesama manusia. Ini Allah yang kita yakini, yang kita imani, yang kita percayai. Dan punya jasa yang tidak ada bisa dibalas dengan apapun berupa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat semuanya. Yang apabila dihitung gak bisa dihitung saking banyaknya. Nah terus kita bersahabat dengan orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Kita dekat, kita berkasih sayang dengan orang yang ingkar kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Mungkin gak? Gak boleh. Allah murka gak? Ya pasti murka lah. Kita aja umpamanya ya punya sahabat. Kita bantu dia, kita tolong dia, kita sering memberikan kepedulian, perhatian. Sahabat kita bersahabat lagi akrab dengan orang yang memusuhi, membenci dan menjelek-jelekan kita, menghina kita. Sahabat kita dekat dengan dia. Gimana coba perasaan kita? Ya gak suka lah. Kamu ini bersahabat dengan saya, bersahabat dengan dia juga gimana sih? Nah, ini kita sama manusia. Apalagi Allah yang maha pencemburu. Allah itu maha pencemburu, lebih pencemburu daripada seluruh makhluknya.
Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh bermualah, berkasih sayang dengan orang-orang yang kafir dan musyrik yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Maka membenci mereka, tidak menunjukkan kasih sayang dengan mereka adalah amal soleh. Allah janjikan surga sebagaimana dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 atau ayat yang terakhir tadi Allah menyatakan wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan mereka ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya.